Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah sehingga kita masih bisa berkomunikasi walaupun secara daring ataupun online. Yang kedua, selawat serta salam kita anjur kepada junjungan kita yang telah merubah zaman jahiliyah sampai zaman Islam yang sekarang ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Bagus Sirat Mustaqim, NIM 18 205 111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 5 ini. Untuk soal yang pertama itu mengenai pengawasan eh, aktif dan pengawasan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Untuk pengawasan aktif sendiri itu dapat diartikan pengawasan yang secara langsung pengawas itu terjun langsung ke tempat usaha debitur, di mana nantinya eh, pengawas ini bisa langsung menganalisis masalah apa yang timbul, bagaimana cara manajemen yang baik dalam usaha tersebut, dan pengawas bisa secara langsung melihat jalannya usaha yang dijalankan oleh debitur tersebut. Itu. Jadi secara langsung ke tempat usaha sang debitur. Untuk yang kedua itu pengawasan secara pasif, yaitu pengawasan yang dilakukan dari laporan-laporan tulisan yang dibuat oleh sang debitur, dan nantinya pengawas ini menganalisis eh, juga mengenai permasalahan yang ada, bagaimana prosesnya, terus hambatannya apa, dan nantinya dicari solusinya agar nantinya pembiayaan diberikan itu tidak ada kendala dalam melunasi melunasi kewajiban yang harus dilunasi oleh sang debitur itu. Untuk soal yang kedua itu mengenai uh, downgrading risk, dampaknya dan bagaimana cara meminimalisir dampak tersebut. Jadi tadi downgrading risk itu dapat diartikan sebagai resiko penurunan rating yang terjadi akibat kegagalan uh, suatu pembiayaan, di mana sang debitur ini tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan tersebut. Maka daripada itu, ini yang disebut dengan downgrading risk atau penurunan rating yang disebabkan oleh gagalnya pelunasan. Untuk dampaknya sendiri itu uh, dapat berdampak bagi debitur dan juga banknya sendiri. Untuk debitur itu uh, di mana nantinya sang kreditur ini, sang pemberi pinjaman ini akan apa ya turunnya kepercayaan kepada sang debitur, dan nantinya kreditur ini bisa memblacklist nama dari data, supaya nanti sang kreditur ini bisa lebih hati-hati dalam membiayai pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur dengan nama si A misalnya gitu. Untuk dampak banknya sendiri itu uh, berdampak pada reputasi bank, di mana reputasi bank ini nantinya bisa uh, jelek di mata mata lembaga keuangan yang lainnya, karena di sini dianggap tidak bisa mengelola pembiayaan dengan baik. Untuk secara global dampaknya itu nantinya berdampak pada kinerja perusahaan perbankan tersebut, dan juga berdampak pada stabilitas sistem keuangan di lembaga keuangan tersebut. Dengan tidak terjaganya stabilitas keuangan lembaga keuangan tersebut, nantinya bisa mengakibatkan krisis ekonomi di uh, negara tersebut apabila terjadi secara kontinu gitu.
Untuk mengatasi untuk mengatasi dampak tersebut atau meminimalisir dampak tersebut, lembaga keuangan itu bisa menggunakan apa namanya yang pertama untuk mengatasinya itu eh, dengan cara rescheduling atau penjadwalan kembali, penataan kembali, terus persyaratan kembali di mana nantinya sang nasabah akan eh, nama nasabah merasa ringan ya, merasa ringan terhadap rescheduling yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi intinya itu untuk mengatasi masalah ini, dampak ini itu lembaga keuangan bisa melakukan penjadwalan kembali, terus persyaratan kembali dan juga penataan kembali itu. Untuk soal yang nomor 3 itu eh, mengenai jenis bentuk sindikasi dan juga bagaimana prosesnya. Untuk bentuk sindikasi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu leader syndication, di mana uh, ada 2 lembaga keuangan yang saling bekerja sama untuk membiayai pembiayaan yang diharapkan oleh proyek satu, di mana nantinya prosesnya itu melebur dana dari bank satu dan bank 2 ini menjadi satu dan diberikan kepada proyek tersebut yang mengajukan pembiayaan gitu. Untuk yang kedua, pembiayaan sindikasi berbentuk klub deal, di mana klub deal ini sang proyek membutuhkan yang namanya pembiayaan. Nah, di sini misalnya itu ada satu proyek yang membutuhkan pembiayaan. Nah, di sisi lain ada bank A, B, dan C itu ingin membiayai tersebut. Namun di dalam klub deal ini bank A, B, C itu tidak ada hubungan sindikasi antara bank A, B, dan C tersebut. Jadi bergerak sendiri-sendiri. Untuk yang ketiga itu bentuknya subsyndication, di mana subsindikasi ini dapat diartikan dari contoh ini. Misalnya sebuah proyek itu memerlukan dana untuk pembangunan jalan sebesar 10 triliun. Nah, 10 triliun ini diajukan ke bank A dengan syarat tertentu dengan pembiayaan bank A. Nah, bank ini tidak bisa secara penuh untuk memenuhi pembiayaan tersebut dan akhirnya bank A ini melakukan sindikasi atau kerjasama dengan bank B dan C dengan proporsi pembiayaan bank A 50% dan bank B dan C itu 25% per bank. Nah, bedanya dengan klub deal ini, untuk bank tadi, bank A-nya itu akan melakukan sub syndication, di mana bank A ini melakukan sindikasi dengan bank D. Namun di sini untuk sindikasi bank A, B, dan C itu tidak ada hubungannya dengan sindikasi bank A dan juga D gitu. Itu bentuk-bentuknya. Untuk prosesnya sendiri itu bisa yang pertama membutuhkan sindikasi itu pertama itu sosialisasi dan juga negosiasi antara nasabah dan juga bank. Yang kedua pengumpulan data, yang ketiga itu menganalisis data yang telah terkumpul, yang keempat itu adalah offering letter ke nasabah. Setelah offering letter ke nasabah itu nantinya ada surat mandat dari nasabah. Setelah menerima surat mandat dari nasabah itu nantinya ada penyusunan informasi ya kan. Penyusunan informasi ini nantinya akan dievaluasi, selanjutnya akan evaluasi calon peserta partisipan, kemudian ada presentasinya di situ, terus ada penawarannya di situ. Setelah penawaran dan ada perjanjian di situ, dan akhirnya ada nantinya ada persetujuan dan perjanjian. Kemudian ada rapat
Rapat itu membahas tentang sindikasi itu nantinya. Kemudian eh, adanya penandatanganan ya, penandatangan surat antara bank satu dengan bank duanya. Kemudian ada informasi lebih lanjut mengenai sindikasi sindikasi yang lain, dan kemudian yang terakhir itu adalah adanya monitoring terhadap proyek yang mengajukan pembiayaan sindikasi tersebut gitu. Untuk soal yang nomor 4 ya kan, soal nomor 4 itu ada bagaimana kewenangan Basnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Nah, menurut pasal 1 kan, pasal 1 dari peraturan prosedur Basnas sendiri, untuk menyelesaikan sengketa, yang pertama yang dapat dilakukan Basnas itu adalah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa yang ada yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri ataupun jasa dan lain-lain yang menurut hukum itu dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan para pihak yang bersengketa itu sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut ke badan Basnas tersebut gitu. Basnas. Untuk cara yang kedua itu bisa dilakukan dengan pemberian pendapat atau sebagai penengah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya soal nomor 5 mengenai persaingan yang ketat antara bank konvensional dan bank syariah dalam pembiayaan. Nah, strategi apa yang dilakukan bank syariah untuk menghadapi menghadapi persaingan pembiayaan? Yang pertama, strategi yang dapat dilakukan itu adalah inovasi ya, menambah inovasi terhadap produk pembiayaan, misalnya menambah inovasi produk pembiayaan dari mikro ke makro ya kan, terus pembiayaan ke pembiayaan infrastruktur besar itu bisa menambah inovasi, dan juga misalnya membuka reksadana ya yang dapat membantu misalnya pertanian, perhutanan itu dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan memberikan kesempatan investor untuk berinvestasi dalam bidang pertanian ataupun yang lain. Untuk yang kedua itu menyederhanakan tahapan proses pembiayaan, di mana di sini masyarakat itu banyak yang beranggapan bahwa proses pembiayaan di bank syariah itu lebih rumit daripada bank konvensional. Maka daripada itu lebih banyak pengguna bank konvensional daripada bank syariah. Nah, di sini PR besar bagi bank syariah itu untuk mempermudah atau menyederhanakan proses pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah. Yang ketiga itu melalui promosi ya, melalui promosi secara terus-menerus ya. Promosi ini bertujuan untuk mengsugesti memberitahu bahwa perbankan syariah itu lebih unggul ya, lebih unggul dan lebih amanah ya kan daripada bank konvensional, dan juga di dalam bank syariah telah sudah difatwakan bahwasanya itu bank syariah terhindar dari yang namanya riba gitu. Untuk yang keempat, cara yang keempat itu adalah memperbaiki pelayanan kepada nasabah, di mana pelayanan ini nantinya menambah keramahan misalnya, terus menyapa sebelum dan setelah berkonsultasi itu bisa diperbaiki. Dan untuk SDA-nya sendiri itu kan manusia biasa, jadi untuk rasa bosan itu pasti ada. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan tersebut?
untuk manajer lembaga keuangan bisa memberikan motivasi ya, motivasi baik berupa finansial maupun non finansial, di mana finansial ini berupa pemberian insentif, bonus, terus kompensasi dan lain-lain, serta memberi motivasi non finansial yang bisa dengan bicarakan bisa diberikan pada SDA-nya itu dengan cara pemberian penghargaan, motivasi secara pribadi dan yang lain-lain. Jadi untuk strategi syariah itu bisa dilakukan dengan cara inovasi produk pembiayaan, penyederhanaan tahapan, promosi, juga yang terakhir memperbaiki pelayanan baik internal maupun eksternalnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belibet atau kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.